Acaranya sebetulnya arak-arakan sampo ya, atau sering orang sebut arak-arakan sampo gede, gitu ya. Itu arak-arakan sampo Tenjin. Kita sekarang sering disebut juga Festival Cengho. Arak-arakan sampo gede atau sampo Tenjin ini kita lakukan untuk memperingati atau napak tilas peristiwa proses pengambilan abu dari simongan atau sampokong yang dibawa ke Tekaksi untuk penguatan abu. Yang diharap rupang atau patungnya yang saat ini berada di belakang saya ini, itu kalau kita lihat itu patung yang di bawah itu patung yang di bawah itu, yang tanggung ini, ya, bukan yang besar tapi yang di bawahnya itu yang dibawa beserta pengawalnya kanan kiri itu. Kalau bicara generasi mungkin sudah 6 atau 7 generasi ya, karena itu kita lakukan itu dari era kolonial hingga saat ini, yang notabene kalau kita melihat dari usia kelenteng Tekaksi sendiri yang berdiri 1771 hingga saat ini sudah 277 tahun ya. Jadi kurang lebih sudah 200 tahun lebih ya, hampir 300 tahun. Dari Musyantan mengingat di era kolonial Belanda saat itu terjadinya di Batavia terjadinya geger pecinan, sehingga yang dulunya pecinan di Semarang ini komunitas orang Tionghoa itu berada di Simongan dipindahkanlah ke area Semarang Tengah sini. Itu karena Simongan sana dipindahkan untuk warga komunitas orang Yahudi, sehingga sangat kesulitan karena ada portal dan harus bayar upeti. Dan notabene masyarakat Tionghoa saat itu tidak semuanya bukan orang sukses, sehingga untuk beribadah harus berbayar seperti itu, mereka lebih baik tidak melakukan. Nah, saat itu ada inisiatif dari beberapa tokoh Tionghoa, mereka mengambil abu dari Simongan ini untuk dibawalah ke kelenteng Tekaksi. Kita melakukan arak-arakan ini selain sebagai kegiatan akulturasi budaya, juga untuk penghormatan secara khusus atas jasa-jasa beliau, Laksamana Cengho sendiri, semasa beliau diutus oleh kerajaan Tiongkok untuk ekspansi ke Indonesia, itu membawa misi perdamaian, membawa misi perdagangan yang notabene, sehingga adanya orang Tionghoa di Indonesia ini cikal bakalnya ya dari Laksamana Cengho ini. Kita menggambarkan, kita belajar untuk mentauladani saat beliau dulunya juga manusia yang notabene juga hidup ikut menjelajah atau apa ya, ekspansi ya ke Asia Tenggara, khususnya ke Indonesia saat itu, sehingga ini penggambaran dengan kita menggotong tandu itu, kita menggambarkan bahwa ini loh perjalanan beliau, gitu ya. Kita merasakan panas, merasakan berat, ya toh, merasakan gimana sih rasanya menelusuri perjalanan yang notabene sebetulnya kalau yang kita jalani ini cuma sekitar kurang lebih dari Tekaksi ke Sampokong kurang lebih antara 6 kilo 7 kilo, sedangkan beliau saat semasa hidupnya menjalani itu ekspansi antar negara gitu ya.
jelas untuk kita saling bergandengan tangan, baur-membaur, saling bantu-membantu. Di sini kita ingin menunjukkan bahwa ini loh, bukan hanya milik orang Tionghoa aja tradisi ini, tapi milik masyarakat khususnya Kota Semarang. Karena tradisi ini hanya dilakukan di Kota Semarang. Salah satunya kekhasannya adalah di perarakan itu ada namanya arak kuda kongco atau bekun ya. Ini kekhasannya ada namanya bekun. Di situ itu bekun itu pengawal kuda yang notabene itu hanya ada dan ada di tradisi arak Rancenghu ini. Jadi banyak yang mempunyai nazar untuk terutama biasanya mereka yang mengikuti acara ini itu mereka banyak yang punya nazar, oh saat nanti aku arak Rancenghu aku mau jadi bekun. Bekun itu orang yang mukanya dicoreng-coreng, itu mengawal kuda. Jadi kalau kita bayangkan bahwa di masyarakat pada umumnya pengawal kuda ini kan kaum rendahan ya. Nah, muka dicoreng-coreng itu kan karena memang kalau mereka tukang bersih-bersih kandang, tukang ini kan kotor. Nah, kesannya seperti itu. Jadi kita di sini diajarkan untuk merendahkan diri, ya kan, tidak harus tinggi, supaya kita bisa bahwa kita ini hanya manusia kecil yang notabene tidak ada artinya dibanding beliau yang kuasa di atas, gitu ya. Jadi kalau memang keturutan biasanya mereka nazar, oh aku tak jadi ini aja supaya nazarku keturutan, seperti itu. Tradisi untuk dan masuk ke budaya, karena di situ ada beberapa elemen yang terlibat juga, yang notabene kita juga melibatkan dari masyarakat sekitar. Kegiatan-kegiatan ini juga didukung dengan musik-musik tradisional dari wilayah setempat, yang notabene saat ini di Semarang, berarti di situ ada gamelan yang ikut dilibatkan, gitu ya. Terus ada perarakan pusaka yang notabene kalau kita lihat dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu itu memang ada perarakan pusaka, gitu ya. Jadi kita pun juga melibatkan masyarakat untuk ada seremoni perarakan pusaka, itu juga ada. Terus gamelan ya, yang dari Tionghoa sendiri ada barongsainya.